Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il syai'ata hasanata tamruha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, jamaah salat Jumat di Masjidul Iman yang insyaallah Allah membimbing kita semuanya. Marilah kita bersyukur menghargai pemberian Allah Ta'ala, di mana insyaallah kita dapat melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai, manakah dia orang-orang yang telah beriman apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Bersyukur juga dalam arti lawan dari kufur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, artinya kebalikan dari kufur. Kalau kufur itu menutup, kufur itu tersumbat, kufur itu mengingkari. Kalau syukur itu adalah membuka, mengalir. Maka mari kita bersyukur dengan membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi bisa masuk ke sanubari kita masing-masing. Karena yang namanya hidayah petunjuk itu adalah nur, cahaya, dan manusia situ ada jiwa. Di dalam jiwa ada syukur, ada kesadaran, dalam kesadaran ada qalbu, ada hati nurani, dan juga ada fuad sebagai penampung cahaya ilahi. Kaum muslimin yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhir-akhir ini kita mendapatkan berita-berita tentang bencana yang sebetulnya musibah itu sebetulnya kata asoba itu adalah bentuknya netral. Ada musibah yang baik dan ada musibah yang buruk. Sebagaimana ujian itu ada khair, ada syar, ada yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi, kita harus mengerti karakteristik dari alam semesta ini. Allah sudah berfirman yang berhubungan dengan bumi kita dalam surah An-Nahl ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamidakum wa anharum wa subula la'alakum tahtadun. Dan dia tempatkan di bumi, yaitu rawasiya, yang dalam terjemahan biasa diartikan gunung. Kalau gunung itu bahasa Qurannya adalah jibal, tapi rawasiya itu adalah para ahli astronomi menerjemahkan dengan batang magnet yang bisa menggerakkan bumi ini berputar atau berotasi. Allah menjadikan atau memberikan di bumi ini rawasiya atau batang magnet, antamidakum wa anharo wa subulan la'alakum tahtadun, untuk menguatkan kamu dan juga sungai-sungai serta subula. Subula adalah jalan-jalan yang berhubungan dengan bumi dan planet lainnya adalah orbit. Sehingga di sini ditutup ayatnya la'alakum tahtadun agar supaya kamu sekalian itu mendapat petunjuk. Jadi jalan menuju petunjuk itu banyak sekali. Kalau di dalam ayat yang lain sebutkan kita mendengarkan, mengikuti perkataan yang baik, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga mendapat hidayah. Namun dengan memikirkan ciptaan Allah yang berupa termasuk bumi yang kita pijak ini juga termasuk nanti akan mendapatkan petunjuk.
Karena ayatnya la'allakum tahtadun, agar supaya kamu sekalian itu mendapat petunjuk. Kenapa kita semua manusia yang ada di planet bumi ini sebenarnya diberikan mandat sebagai khalifah, sebagaimana Nabi Adam misinya adalah untuk kesejahteraan manusia di muka bumi. Namun karena manusia punya keserakahan, punya kegelapan, dan tidak suka mengambil petunjuk dari Tuhan, yang akhirnya dia bisa merusak. Allah sudah berfirman dalam surah Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ila akhir. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut dikarenakan perbuatan tangan manusia. Nah, disinilah dengan ayat ini pentingnya selaku manusia sebagai khalifah di bumi ini harus bisa menselaraskan, menseimbangkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Karena kalau cuma kecerdasan intelektual, dia pintar tapi masih suka marah-marah dan jauh dari Allah karena kesadaran spiritualnya tidak ada, maka dia merusak di muka bumi. Nah, itulah pentingnya kita selaku umat muslim harus pintar, intelektualnya juga tinggi, kecerdasan intelektualnya, kemudian kecerdasan emosionalnya, SQ-nya juga bagus, dan kecerdasan spiritualnya juga bagus. Maka di sini akan menjadikan seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang sabar, yang tangguh dan tanggung jawab, dan seorang muslim yang dekat dengan Allah karena kecerdasan spiritualnya adalah selaras dengan kecerdasan intelektualnya dan kecerdasan emosional, sehingga dia tidak akan merusak di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah ini Rahman Rahim, Maha Pengasih Penyayang, supaya manusia itu kehidupannya baik. Rasulullah pun sudah mengatakan, kamu suruh bertakwa di mana saja kamu berada, suruh insaf, suruh sadar setiap saat setiap waktu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Di sini menggambarkan bahwa ketakwaan itu, kesadaran itu, keinsafan itu bukan hanya di masjid, tapi setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan bertakwa pada Allah. Takwa adalah dari huruf tak, tawaduk, artinya kita ini adalah rendah hati. Qafnya qanaah, kita harus menerima apa yang ada Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati. Kemudian wirai, kita harus hati-hati dalam kehidupan ini, kita harus hati-hati untuk di garis hukum Allah Ta'ala. Dan takwa yang terakhir hurufnya ya, yakin. Kita yakin akan tua, kita yakin akan mati. Kalau Sunan Kalijogo mengatakan cepak-cepak berantio nggo sangu mati ini, artinya apa? Bahwa hidup ini jangan merusak di muka bumi. Kita disuruh siap-siap untuk bekal kita. Apa bekal kita? Adalah amal soleh. Karena kalau kita terlambat, sebagaimana Fir'aun dalam surat Yunus ayat 90, Fir'aun ini setelah gelagap-gelagap di lautan, dia mengatakan, kalau begini caranya, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku juga orang muslim. Tapi sudah terlambat, tidak bisa berbuat amal soleh, maka tobat dari Fir'aun itu tidak bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, karena kita mendapatkan sejarah, riwayat-riwayat atau kisah dalam Al-Quran. Orang yang mendustakan Rasul, berbuat kerusakan di muka bumi, akan kena bencana. Sebagaimana kalau
kaum Nabi Hud itu kena puting beliung selama 8 hari 7 malam. Termuat dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7, dan juga kaum Nabi Nuh, bumi ini tenggelam. Kalau kita melihat dalam surat Hud ayat 42, ombaknya itu laksana gunung, komunikasi dengan anaknya. Berarti alatnya ini sangat canggih. Kalau kita melihat tsunami di Aceh, itu hanya setinggi pohon kelapa. Sedangkan zaman Nabi Nuh ini setinggi gunung ombaknya. Artinya kalau kita memahami ayat ini, teknologi Nabi Nuh itu sudah canggih sekali. Kapalnya mungkin bisa anti gravitasi, bisa terbang, kapalnya bisa menyelam. Kalau kita membaca dari para ahli astronomi, ahli sains teknologi dan neuroscience, yang ombak setinggi gunung, artinya kapal itu sangat canggih. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita dicontohkan umat Nabi Musa, di mana juga mengingkari, merusak di muka bumi apa yang terjadi. Dalam surat Al-A'raf ayat 133, dikirimkan oleh Allah yang berupa tofan, kemudian ada kutu, ada kata, ada belalang, yang saat itu sangat luar biasa, sehingga para kaum Nabi Musa ini kena bencana seperti itu, minta pada Musa supaya bencana itu dihilangkan. Tapi setelah Musa berdoa, bencana dihilangkan, orang-orang yang tidak percaya pada risalah Musa kembali mengingkari, dan inilah kena bencana lagi, dan malah akan membunuh Musa sehingga dia ditenggelamkan di lautan, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 50. Oleh karena itu kita belajar dari beberapa kisah, karena Al-Quran adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Kita harus mengambil pelajaran dari hal ini. Kemudian kalau saat ini kita ada berita-berita tentang bencana sebagai humanis, karena Islam itu adalah universal, kosmopolitan. Islam itu humanis, tidak pandang bulu untuk menolong siapapun agamanya, harus kita tolong. Kita harus memberikan bantuan seberapa kemampuan kita, sehingga kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Kalau dalam surat Saba ayat 39 atau 38, bahwa infak atau sedekah kita itu adalah untuk kebaikan kita. Artinya di sini adalah ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tunai. Apabila saat ini kita mungkin bisa memanen rambutan di kebun kita, boleh jadi waktu yang lampau kita membuang biji rambutan itu, tapi kita sudah lupa. Itulah kebahagiaan. Mungkin kalau saat ini kita bahagia, boleh jadi masa lalu kita juga membahagiakan orang lain. Tapi kebalikannya, kalau kita saat ini menderita, jangan-jangan kita juga memberikan penderitaan kepada orang lain. Di sini konsep laha maka sabat wa alaihi maka sabat, bahwa apa yang kita kerjakan kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan bencana itu, maka kita harus mengetahui bahwa bumi ini sedang memproteksi diri, keseimbangan. Air mampunya adalah mengalir ke bawah, tidak mungkin air mengalir ke atas. Nah, ini harus kita pandu. Kalau kita bisa mungkin membangun suatu kampung, ya jangan disemen semua, pakai paving supaya air itu bisa meresap di bumi. Inilah pedulinya kita yang namanya orang beriman, peduli kepada semesta. Karena Rasulullah sudah bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang takabur, sombong, maka Allah akan memudahkannya. Hadis ini bisa dipahami juga apabila kita hidup ini merendah dengan bisa meniti ke dalam diri dan memperbaiki semesta, maka semesta ini akan meninggikan kita. Tapi manakala kita merasa tinggi, maka semesta akan merendahkan kita.
Maka marilah kita percantik bumi yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah ini, sehingga kehidupan kita akan indah, kehidupan kita akan damai, seimbang dengan alam semesta, seimbang dalam hidup kehidupan kita bermasyarakat dan juga bernegara. Semoga yang sedikit ini memuatkan kisah-kisah dan juga ayat Al-Quran bermanfaat untuk diri saya dan hadirin semuanya. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin alamin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratihi bagi sholih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qur rabbil bil bahari wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'til badilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa Allah.